Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah baru membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, insyaallah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita melanjutkan pelajaran kita. 6. Silakan yang mau membaca muqaddimahnya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min qalbihi man istafahu fazahadahu fi hadhihi ad-dar Wasyaghalahum bi muraqabati wa idamatil afkar wa mulazamatil ibti'adi wal adkar wa wafaqahum lidda'bi fi ta'ati wa ta'ahud lidari qarar wal hadari mimma yusqutuhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a tadhayyuril ahwal wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa asmalahu wa anmaru wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Naam, barakallahu fiik. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan bismillah. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, ada 3 faedah minimal. Yang pertama, mengikuti kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mencontoh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja agar masuk kepada agama petunjuk, yaitu Islam, memulainya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Heraklius Adimir Rum min Muhammadin Rasulullah, seperti itu. Yang ketiga, tabaruk, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3 nama zat Rob kita. Yang pertama Allah, artinya yang disembah, zat yang disembah. Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahman sama Ar-Rahim, terjemahannya apa? Rahmat yang luas, yang sangat luas, iya kan? Saking luasnya untuk semuanya. Ini rahmat, kasih sayang, sifatnya kasih sayang apa? Duniawi. Nah, yang kedua Rahim, apa artinya? Rahmat yang terus menerus, yang tidak terputus, maka sampai pun mati tetap saja akan dikasih sayang. Nah, rahmat ini rahmat yang bersifat apa? Ukhrawi, yang khusus, yang dimiliki kepada, dilimpahkan kepada orang yang beriman saja. Kalau Rahman, kasih sayang yang bersifat duniawi, harta, keturunan, kedudukan dan yang lainnya seperti itu diberikan kepada semuanya, nggak pandang bulu. Sampai pun kemarin kita contohkan apa? Katel, undur-undur seperti itu kan? Seperti itu dikasih rahmatnya Allah sehingga hidup seperti itu. Nah, sahel duduk. Ya. Kemudian beliau memulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdu, seluruh pujian lillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, zat yang esa. Al-Qahhar, zat yang perkasa. Jadi ikhwan barakallahu fikum, ini menekankan kepada kita ya ikhwan, jamaah kaum muslimin, bahwasanya yang namanya pujian itu milik Allah semata. Kita itu tidak punya hak untuk dipuji. Dan jangan pernah kita menginginkan pujian. Ya makanya diem ya. Ya sama mama di belakang. Ya. Yang namanya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang milik Allah, kalau kita ingin memilikinya, pasti kita hanya akan menerima satu, yaitu apa? Kekecewaan. Alhamdu, seluruh pujian lillah, milik siapa? Kalau kita ingin terpuji, maka yakin yang akan didapat adalah kekecewaan. Pasti. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah, kekhususan untuk Allah. Seperti rizki itu milik siapa? Allah. Haknya Allah. Yang punya rizki, yang mengatur rizki. Kalau kita masuk ke dalam masalah rizki, pasti kita akan pusing. Contoh, yang ngatur rizki punya Allah, yang membagi-bagi Allah, yang mengatur juga Allah, terserah Allah. Kalau kita memasuki dalam ranah rizki, pasti kita akan pusing. Contoh, gimana sih? Padahal saya sudah kerja luar biasa, kok masalah hasilnya masih biasa-biasa saja? Pusing kan? Nah, anak banyak-banyak bagaimana? Nanti makannya gimana? Sekolahnya bagaimana? Kenapa kita pusing seperti itu? Karena kita masuk kepada ranah yang itu adalah kekhususan milik Allah, sehingga yang terjadi adalah kita tidak mampu dan kita akhirnya pusing. Begitu juga alhamd, pujian. Pujian itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan pujian, alhamd, alif lamnya itu lil istighraq. Seluruh artinya. Seluruh pujian itu milik Allah. Berarti kalau kita ingin dipuji oleh siapapun, pasti akan kecewa kita. Pasti. Karena apa? Karena orang itu tidak akan pernah bisa semua suka kepada kita, semua ridho kepada kita. Sehingga tatkala kita meniatkan dalam berbuat baik itu untuk mendapatkan pujian makhluk, pujian hamba, maka pasti akan mendapat apa? Kecewaan. Kenapa? Bukankah kita sudah sering sekali mendengarkan ucapan seperti ini? Ya Allah, kurang apa nyong maring rika? Iya kan? Wis eman, ora tuh ngapa-ngapa kena, kok kayak gue sih balasannya? Itu. Kenapa?
Karena tatkala kita meniatkan dalam berbuat, dalam beramal, dalam bertindak, kita meniatkan balasan dari manusia, pujian dari manusia, sehingga yang didapat apa? Kekecewaan. Perhatikan hal yang ringan ini, tapi impact-nya, hasilnya, perkaranya, akibatnya itu sangat luar biasa. Jangan memasuki ranah yang itu kekhususan Allah dan kita masuk ke dalamnya, karena kita tidak akan pernah mampu, dan yang akan kita dapati adalah kecewaan saja. Seperti itu, kepusingan. Karena itu miliknya zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa. Kita itu manusia yang sangat lemah. Pasti kalau kita masuk ke dalam ranah yang itu kekhususan Allah, yang kita dapatkan adalah ketidakmampuan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, seluruh pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Maha yang Esa, Maha yang Tunggal. Allah itu Esa, Allah itu Tunggal. Al-Qahhar, yang Dia Maha Perkasa, bisa melakukan seluruh apapun yang Ia inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah itu bisa mampu melakukan apapun yang diinginkan. Makanya tatkala seorang muslim sudah betul-betul meminta kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dia tidak boleh sedikit pun punya rasa takut kepada siapapun. Karena apa? Karena dia punya Allah yang Al-Qahhar, yang Dia adalah Maha Perkasa, yang bisa melaksanakan segala sesuatu yang diinginkannya. Tatkala Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ingat, tidak akan ada satu pun yang bisa menghalanginya. Sebagaimana tatkala Allah menakdirkan kepada sesuatu pada seorang hamba, maka ingat, tidak akan pernah ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi takdir tadi. Allah menetapkan hamba itu untuk menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana tatkala Allah menetapkan bagi hamba tadi untuk tersesat, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberikannya petunjuk. Karena apa? Allah itu Al-Qahhar, Maha Perkasa, yang melakukan seluruh apa yang Dia inginkan. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Mulia, Al-Aziz, Wal-Ghaffar, dan Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kita manusia itu tidaklah melewati sebuah waktu kecuali kita pasti berdosa. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghaffar. Artinya Dzul Maghfirah Al-Wasi'ah, yang mempunyai pengampunan yang sangat luas. Makanya kita Masya Allah punya Tuhan yang luar biasa. Udah pengasih, udah penyayang, udah mulia, udah perkasa, udah pemberi rizki, udah dengan semua sifat kebaikan, dan kita selalu berdosa. Masya Allah, Tuhan kita itu masih memiliki sifat pemaaf yang sangat luas. Subhanallah. Mukawwiril laili 'alan nahar. Dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang melingkupkan, menyelipkan malam kepada siang, yang menggantikan malam kepada siang. Jadi malam sekarang, besok siang, seperti itu bukan kejadian alam yang begitu saja terjadi tanpa ada yang mengatur. Itu adalah kekuasaan Allah. Nah, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Maka kata Imam Nawawi di sini sebutkan adanya pergantian siang dan malam itu sebenarnya tadhkirah, sebagai pengingat. Kalau ingat, makanya dikaitkan dengan berikutnya, liulil qulub, bagi orang-orang yang memiliki hati, wal absar, dan pikiran, yang mikir. Sing orang mikir tau ora gadang mikir.
tidak akan memuji Allah. Ya sore teka ya biasa ngaso, wengi teka ya biasa kridong selimut turu, esuk teka ya biasa tangine kawanan, awan teka ya biasa kerja, kayak terus. Karena dia nggak punya qulub, walal absar, tidak juga punya pikiran, nggak mau untuk berpikir. Tapi orang yang berpikir melihat pergantian siang menjadi sore, sore menjadi malam, malam menjadi pagi, ini akan apa? Berpikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan adanya doa, adanya zikir pagi dan petang. Seperti itu. Agar kita tahu ternyata kita sudah di waktu petang. Maka kita membaca amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah dan seterusnya. Pagi asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Iya kan? Ini kaum muslimin, orang yang betul-betul beriman dan memiliki hati serta mau berpikir. Sehingga dia tatkala melihat ayat-ayat tanda-tanda alam semesta ini, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memiliki lub ya afkar sama, memiliki pikiran, wal i'tibar, dan orang yang mau mengambil ibroh, yang mau mengambil pelajaran. Seperti itu. Jadi barakallahu fikum jamaah kaum muslimin semua. Alam raya ini kalau orang mau berpikir, memperhatikan, mentadaburi, merenungi, itu pasti akan mengingatkan kepada zat yang menciptakannya. Pernah enggak jenengan pada berpikir kayak gini? Nandur Lombok, menik, kembang Lombok jenenge menik, iya ya, kalau nggak salah lah ya. Seperti dari kembang Lombok jadi pentil putih dari madan kuning, dari madan hijau, madan kuning, abang. Pernah nggak jenengan melihatnya, kemudian takjub, subhanallah, ki ngecete kepriwe gitu, iya kan? Diperhatikan lagi, ki wit lomboken kene, ki ana wit kelapa. Pada bayi, lemah pada bayi dedek dempetan. Dawugane tiba ketepluk banyune dinum seger. Lomboke depet dekletus, pedes. Padahal lemah pada. Iya, Mbok. Lemah pada, banyune pada nengkos kang kono. Tapi sing iji seger, sing iji pedes. Pernah nggak kita berpikir kayak gitu? Siapa sih gawe kena? Kia seger, kia pedes, padahal sekang lemah yang sama. Seperti itu. Siapa yang menjadikan seperti ini coba? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin itu tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin. Iya kan? Ini dewek loh, tukul dewek. Apa dewek, anak dewek, kan orang mungkin seperti itu. Itu menunjukkan adanya zat yang mengatur semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru yang sepele. Belum yang ngatur matahari berputar, yang ngatur bulan berputar, yang ngatur planet-planet berputar, bintang-bintang berputar. Coba kalau nggak ada yang ngatur, jorna bae jalan dewek, jelas tabrakan. Gili gede sing wis ana lampu Bang Jone, BSI sering tabrakan. Padahal wis ana abang ijone, wis datur. Lah apalagi alam raya? Apa mungkin nggak ada yang ngatur? Iya kan? Seperti itu. Tapi karena kita tidak paham, tidak menggunakan hati kita, tidak menggunakan pikiran kita, ya lihat srengenge ya paling panas, lihat udan ya jare adem, itu tok wis sing dipikir gitu. Ora kepikiran
ana sing gawe. Ora kepikiran udan kiye kok pas. Ora gede banget, ora cilik banget. Seperti itu. Ora kepikiran lah kangger tabrakan sih kepriwe. Seperti itu. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ini semua itu menjadi petunjuk tapi bagi orang-orang yang punya pikiran dan mau mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan dari hamba-hambanya yang ia pilih, fazahadahum, dan menzuhudkan mereka menjadikan hamba ini yang dipilih ini menjadikan zuhud, yaitu menganggap dunia itu remeh, gak penting. Dunia itu gak penting. Seperti itu. Fi hadhihi dar, di dalam dunia ini, yaitu di dalam kehidupan dunia. Seperti itu. Jadi memang yang akan menganggap dunia itu remeh itu orang yang Allah pilih. Remeh dalam artian gini loh, bukan berarti dunia itu remeh dalam artian tidak penting, bukan. Remeh dibandingkan dengan akhirat, itu loh. Dunia penting gak penting, cuma itu bukan tujuan kita. Itu adalah jembatan kita, wasilah kita untuk sampai ke dada akhirat yang kekal, abadi, penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, kalau kita salah, penuh dengan kesengsaraan dan siksa yang sangat pedih. Itu kan gak bisa dibandingkan. Bukan berarti remeh kita gak membutuhkan, bukan. Remeh sekali dunia itu bila dibandingkan dengan akhirat. Kalau kita dengan dunia butuh tidak? Butuh sekali. Tapi butuhnya untuk apa? Untuk wasilah kita agar sampai kepada akhirat yang bahagia. Karena akhirat itu kan ada dua. Akhirat yang penuh dengan kebahagiaan yaitu surga. Akhirat yang penuh dengan kenestapaan yaitu neraka. Jadi jadikan dunia ini sebagai sarana kita agar sampai kepada akhirat yang penuh dengan kebahagiaan yaitu surga. Nah, seperti itu. Nah, jadi remeh sekali dunia. Maksudnya dibanding akhirat. Tapi kalau kita di dunia, penting gak dunia? Untuk kita di dunia sekarang penting tidak? Penting. Anak bikin masjid saja, kalau gak punya dunia, kalau gak ada dunia, duit, relasi dan yang lainnya, ya gak bisa bikin masjid. Ya tidak? Seperti itu. Kita butuh, ya kan? Bikin ini, bikin apa? Hijab. Ini kan semua dunia ini. Ini HP, semuanya dunia. Tapi ingat, ini itu penting untuk wasilah kita sampai ke surga, ke akhirat. HP kita digunakan untuk merekam kajian. Itu yang bermanfaat. Mobilnya jenengan digunakan untuk apa? Jalan ke majelis taklim, rombongan. Itu bermanfaat. Hartanya jenengan digunakan untuk membangun sekolah, madrasah, masjid, tempat umum, jalan, fasilitas umum dan yang lain. Itu dunia yang bermanfaat untuk akhirat. Adapun mobil yang digunakan untuk apa? Hanya jalan-jalan, hanya pamer untuk kesombongan dan yang lainnya, itu tidak bermanfaat. Padahal sama-sama mobil, padahal sama-sama uang, padahal sama-sama dunia, tapi gunakan itu semua untuk akhirat. Seperti itu. Kita membutuhkan dunia bukan untuk kita tetap di dunia, tapi sebagai wasilah kita untuk ke akhirat yang penuh dengan kebahagiaan yaitu surga. Dan kita semua punya dunia sesuai dengan kadarnya. Maka gunakan dunia itu sesuai dengan kadar kita untuk sampai kemana? Akhirat yang penuh dengan kebahagiaan yaitu surga. Nah. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa imadatil afkar.
Dan Allah menyibukkan hamba-hamba yang dipilih ini dengan merasa dimuraqabah, diawasi. Wa idamatil afkar, dan terus-menerus dia itu bertadabur, berfikir. Jadi hamba yang dipilih Allah itu salah satu cirinya itu dia itu disibukkan untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya itu merasa diawasi. Setiap tarikan nafasnya itu dia tahu bahwasanya ini dipertanggungjawabkan. Apalagi langkahnya, apalagi ucapannya, apalagi hartanya, apalagi anaknya, apalagi keturunannya, apalagi ini dan itu semuanya. Itu semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, pasti dia akan, salah satu tandanya adalah Allah sibukkan dia untuk selalu merasa diawasi dengan seluruh yang dia miliki. Punya pekerjaan, maka dia akan merasa diawasi. Pekerjaan saya ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat penghasilan saya ini halal atau haram. Sudah dapat penghasilannya, sudah dapat uangnya misalnya, maka dia akan merasa diawasi. Ini kalau saya belanjakan untuk ini, kira-kira dicintai dan diridhoi oleh Allah tidak? Subhanallah. Nah, itu seperti itu. Jadi dia merasa diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya pasti akan senantiasa apa? Baik. Senantiasa dalam keberkahan. Karena apa? Dia pasti akan melakukan segala sesuatunya, baik tindakannya, baik hartanya, baik apapunnya, terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah. Karena dia selalu merasa diawasi. Dia punya penghasilan misalnya sehari 100.000, maka dia akan tanyakan dulu, ini uang dari mana? Oh, saya itu kerja di pabrik kayu misalnya, berarti halal. Sudah dapat uangnya, ini mau buat apa? Saya mau buat membelanjakan beras, lauk pauk untuk menguatkan keluarga saya, agar bisa kuat, bisa beribadah, maka ini baik. Oh, untuk SPP sekolah, maka ini baik. Seperti itu. Dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau yang tidak dipilih oleh Allah, dia enggak peduli itu. Yang penting dapat duit, yang penting foya-foya, yang penting senang dunia. Maka apa? Merem. Bahkan ada yang mengatakan lebih kasar, micek, goling golet pahal. Ora urus kue halal apa haram. Gedange wong ya bres ditor, seperti itu. Colong, seperti itu. Dagang lomboni misalnya. Nah, seperti itu. Misalnya duit judi online misalnya. Sudah dapat uang, digunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak seperti itu. Nah, wa mulazamatil itti'adi wal iddikar. Dan salah satu hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menerima mauidhah. Senantiasa menerima apa mauidhah itu? Nasihat. Nah, ini salah satu tanda hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Dia menerima nasihat yang datang dari Al-Qur'an, datang dari hadis, seperti itu. Karena berapa banyak orang yang disampaikan Al-Qur'an, nasihat dari Allah, dari hadis, nasihat dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alah urusannya dewek lah. Kita ya kok nyong. Nah, seperti itu. Kita sering melihat hal-hal seperti itu, maka yang seperti ini tidak boleh. Kita khawatir jangan-jangan kita bukan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tandanya adalah ini, mulazamatil itti'ad. Dia senantiasa mau menerima mauidhah, nasihat, terutama nasihat yang baik, yaitu yang dari Al-Qur'an, dari hadis sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'ah. Tanda hamba yang dipilih lagi adalah waffaqahum lid-da'bi fi ta'ah, yang Allah berikan taufik untuk selalu berada di dalam ketaatan. Seperti itu. Wayai kerja, wayai sembayang, wayai dolan, wayai dolan karo bojo, ya karo bojo, wayai glewean karo anak. Seperti itu. Jadi wayai maca Quran, wayai ngaji, seperti itu. Jadi dia itu akan dibimbing, diberikan taufik oleh Allah SWT untuk selalu dalam ketaatan. Kalaulah tidak dalam ketaatan, minimal dalam sesuatu yang mubah, dalam perkara yang boleh, seperti tadi bercanda dengan keluarga, melaku karo anak bojo, itu kan sesuatu yang boleh. Seperti itu. Syukur bisa sholat 5 waktu jamaah. Syukur bisa sedina ya maca Quran 2 lembar. Seperti itu. Syukur bisa datang ke majelis taklim, seperti itu. Menyempatkan waktu untuk belajar. Nah, itu tanda hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ta'ahhubi lidaril qarar. Ta'ahhub itu salah satu hamba yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipilih adalah yang bersiap-siap untuk negeri akhirat. Jadi hamba itu senantiasa bersiap-siap untuk negeri akhirat. Jadi yang dia dipikir dalam hidup ini adalah mencari bekal untuk kehidupan yang kekal, yaitu di mana? Akhirat. Seperti itu. Dia bersiap-siap terus untuk dalam akhiratnya. Makanya ya wayai adzan, ya dia berhenti, dia sholat. Kenapa? Nyari bekal. Dia bekerja meniatkan agar tidak meminta-minta kepada manusia. Itu juga bekal ke akhirat, ya kan? Tidur diniatkan agar badannya sehat sehingga bisa beribadah. Itu juga ibadah. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada tetangga. Ini dan itu semuanya itu sebagai bekal untuk mencari jalan pulang ke dalam negeri akhirat. Seperti itu. Nah, itu salah satu tandanya. Nah, wal hadaru mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Salah satu tanda hamba yang dipilih lagi adalah dia menghindar dari perkara-perkara yang membuat Allah murka dan menjadikannya masuk ke dalam darul bawar, yaitu neraka jahanam. Hamba yang dipilih oleh Allah SWT untuk kebaikan, salah satu tandanya adalah meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Seperti itu. Jadi kita itu dalam hidup itu hindari perkara-perkara yang pertama adalah yang membuat Allah murka dulu. Kita sering menghindari agar perkara-perkara yang membuat manusia murka, tapi kita tidak menghindari perkara-perkara yang membuat Allah murka. Apa yang membuat Allah murka? Ya kalau perintahnya tidak dilaksanakan, kalau larangannya malah diterjang. Seperti itu. Perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, malah menyekutukan Allah. Perintah untuk sholat, gak mau sholat. Perintah untuk zakat, gak mau zakat. Perintah untuk puasa, gak mau puasa.
perintah untuk ini, perintah itu nggak mau. Seperti itu. Malah larangannya yang diterjang. Berjudi, naudzubillah, berzina, naudzubillah, dan yang lainnya. Maka ini menyebabkan kemurkaan Allah. Nah, wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, dan selalu menjaga akan hal tadi, kebaikan-kebaikan tadi, ma'a taghayyuril ahwal wal atwar, walaupun berbeda keadaan, walaupun keadaannya berbeda. Jadi kita selalu menjaga dalam ketaatan, kita selalu menyibukkan dengan muraqabah, merasa diawasi, kita selalu berusaha dalam menerima nasihat dan yang lain-lainnya tadi, walaupun keadaan kita itu berubah-ubah. Kan keadaan kita kan berubah. Kita kadang sehat, ya kita tetap harus apa? Merasa diawasi, harus tetap merasa menerima nasihat, harus tetap di dalam ketaatan, harus tetap menyiapkan bekal untuk akhirat. Kadang kita sakit, kadang kita dilapangkan rizki, kadang kita juga tidak punya rizki dan yang lainnya, rizkinya sedikit, seperti itu. Nah, ahmaduhu ablaghu hamdin wa askah, aku memujinya dengan pujian yang paling tinggi dan paling suci, washmalah wa anmah, dan yang paling sempurna dan yang terus menerus. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar diibadahi kecuali Allah, al-barru, maha yang baik, al-karim, yang maha mulia, ar-raufu ar-rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya sayyid kami, pemimpin kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa habibuhu, dan kekasihnya, wa khaliluhu, dan manusia yang paling dekat dengannya. Khalil itu kekasih yang paling dekat, dan di dunia cuma ada dua. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu derajat kekasih paling tinggi. Tidak ada selain kedua ini yang sampai derajat Khalil. Nah, nabi-nabi itu kekasih Allah, para syuhada itu kekasih Allah. Tapi yang sampai ke derajat Khalil cuma Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wadda'i ila dinin qawim, penyeru kepada agama yang tegak. Salawatullah wassalamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan keselamatannya tercurahkan kepada beliau. Wa ala sairin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi. Wa ali kullin, dan seluruh keluarganya. Wa sairis salihin, dan seluruh orang-orang yang soleh. Itu muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, baru paragraf pertama. Seperti itu. Jadi beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau memulai sesuatu itu, kita puji Allah, kemudian kita bersolawat kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan tadi, ada Allah itu memiliki sifat-sifat nama-nama. Ada Al-Wahid, Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Ghafar, menunjukkan ayat-ayatnya, yaitu bisa membolak-balikan malam dan siang, yang ayat-ayatnya ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang tadi, yang disibukkan dengan merasa diawasi oleh Allah, yang disibukkan untuk selalu mengambil nasihat, yang disibukkan dalam ketaatan, yang disebutkan untuk dalam persiapan berbekal untuk hari akhirat, yang disibukkan menghindari dari hal-hal yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
illa liya'budun, kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, kami tidak perlu, ma uridu, saya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka rizki, wa ma uridu ayyut imun, dan kami sangat tidak perlu mereka memberikan makan kepadaku. Ayat ini barakallahu fikum, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, yang mungkin kita semua mungkin kalau yang ngaji sama Anda sering, ya pasti Anda akan mengajarkan ini. Karena ini adalah tujuannya. Karena ulama pasti menyebutkan ini yang pertama. Jadi kita kan ada di dunia sekarang, kan harus tahu tujuannya. Kalau orang nggak punya tujuan, pasti akan nggak jelas arahnya. Sehingga apa? Nggak memiliki langkah yang pasti. Harap ngendi ngono ngalor ngapa kelintung. Iya kan? Ngapa? Ya pokoknya ngalor. Lah terus ngapa? Ya mbuh. Yang butuh bakso, butuh mie ayam, bundopok, nggak jelas. Ya itu kalau masalah duniawi masih nggak ada masalah. Permasalahannya kita itu ada di dunia, hakikatnya untuk apa? Itu loh. Jangan sampai kita habis waktu kita di dunia, kita belum tahu tujuan kita dan sudah harus mempertanggungjawabkan. Itu kan yang repot. Iya. Nah, perkara ini perkara yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskannya, tidak mungkin tidak. Makanya ayat ini ikhwan jamaah kaum muslimin rahimahullah taala tolong dihafal. Kalau enggak dihafal, ingat nomor ini. Naudzubillah, jangan dipasang buat togel ya. 5556 itu diingat-ingat itu. Pokoknya itu prinsip hidup kita itu. 55 maksudnya surat nomor 55 56 ayatnya 56. Itu kan gampang. 5556 gitu kan. Itu tolong diingat terus, dibuka. Kalau lagi belum paham, buka surat 55 Az-Zariyat ayat yang ke-56. Itu selalu kita ingat, minimal itu seminggu sekali kita buka itu biar nggak lupa. Seperti itu. Minim banget lah itu ya. Diingetin lagi seperti itu. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu beribadah kepadaku. Itu tujuan kita hidup. Gak ada tujuan lagi. Selain ini gak ada. Loh Ustaz, kan kita butuh makan. Iya. Butuh minum. Iya. Butuh kerja. Iya. Butuh sekolah. Iya. Butuh ini dan itu. Iya. Kita butuh itu memang. Nah, ini yang karena terjadi ketidakpahaman tentang hakikat makna ibadah. Sehingga nggak paham masalah ibadah, sehingga kehidupannya nanti tidak bernilai ibadah. Padahal kalau dia paham hakikat ibadah, seluruh kehidupannya 1 kali 24 jam, 7 hari sepekan, 365 hari setahun, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Yang kita pahami mungkin ibadah hanya sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain. Padahal ada tidur. Apakah itu nggak ibadah? Padahal tidur 8 jam, sepertiga hidup kita. Kerja 8 jam, sepertiga hidup kita. Nah, makanya di sini harus kita betul-betul paham hakikat makna ibadah. Yang insya Allah makna ibadah dan ibadah yang paling agung, macam-macamnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita sekarang tahu dulu bahwasanya hakikat kita ada di dunia itu hanya untuk satu tujuan. Allah tidak punya tujuan lain kecuali untuk beribadah. Makanya
kita harus betul-betul tahu makna ibadah agar setiap detik kita, apapun yang kita lakukan itu berupa ibadah. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.